Karena memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai masalah hadiah ini. Contohnya adalah dalam hadis Nabi, hadayal ummali ghululun, adalah harta ghulul. Jadi hadiah bagi para karyawan termasuk pegawai itu adalah harta korupsi. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Syekh Dr. Khalid Al-Muslih menjelaskan, al-aslu fi hadayal ummal, misal hadiah bagi para karyawan atau para pegawai itu biasanya di dalam masalah ini para pegawai atau para pejabat terdapat banyak dalil yang menunjukkan larangan itu. Dan mengingat dampak buruknya yang sangat nyata, maka ini ulama menyebutkan mengenai masalah hadis-hadis yang terkait dengan hal tersebut. Contohnya adalah man ista'malnahu ala amasqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan dan kami berikan upah, lalu dia mengambil lebih dari upah itu, maka dia adalah korupsi. Hadis yang ketiga, ada orang pada saat itu diutus untuk ketika balik ke Madinah, jadi dia narik zakat. Ketika balik ke Madinah, beliau melaporkan kepada Nabi. Lalu orang ini berkata, ini zakat dan ini hadiah untuk saya. Dia melaporkan kepada Nabi, ini zakat dan ini hadiah untuk saya, kata orang itu. Maka Nabi kemudian bersabda, apa sabdanya? Fayati fayaqula hadiyatun uhdituli. Ketika ada orang yang berkata, ini adalah harta kalian dan ini hadiah untukku, afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi, ketika dia duduk di rumahnya, di rumah bapaknya atau ibunya, lalu hadiah itu datang kepadanya, wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bi ghairi haqqihi, tidaklah kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, illa laqiyallah, melainkan dia akan bertemu kepada Allah, yahmiluhu yaumal qiyamah, dengan membawa hartanya pada hari. Kenapa hal yang semacam ini tidak boleh? Karena berpotensi merugikan kantor. Contohnya gini, saya kasih ilustrasi yang lain. Ada seorang pekerja di toko besi X, harganya lebih mahal, dia dapat bonus. Tapi kalau beli di toko besi Y, harganya murah, dia tidak dapat bonus. Kira-kira si tukang bangunan ini belinya di toko Y yang lebih murah tapi tidak dapat bonus, ya? Di toko X, kenapa tidak di Y? Kan lebih murah di Y, ya? Kenapa belinya di X? Dapat bonus. Yang rugi siapa? Juragani. Nah inilah karena berpotensi berusaha merugikan juragani. Nah, maka yang semacam ini dilarang di dalam agama kita, kecuali atas seizin. Kalau atas izinnya boleh. Contoh, karyawan hotel. Nah, karyawan hotel, dia dapat tip itu sepengetahuan pihak manajemen hotel dan diizinkan. Itu ketika dia dapat tip itu tidak merugikan hotel, makanya hotel mengizinkan. Berarti memang pelayanannya bersih betul, tepat waktu betul di situ, tidak merugikan hotel, tidak merugikan. Atau pekerja apa misalnya di restoran, itu manajemen atau perusahaan tahu dan tidak dilarang, diizinkan di situ dan tidak dia dapat tip. Tapi beda kalau di luar. Di luar apakah perusahaan tahu? Apakah kantor tahu? Apakah kantor mengizinkan atau tidak? Maka prinsipnya di sini adalah harus. Maka kalau perusahaan mengizinkan, silahkan. Kalau perusahaan tidak mengizinkan, maka hendaknya bukan hak kita. Karena apa? Karena kita dapat tip, karena kita kerja di perusahaan. Misalnya saya tadi belanja di toko besi, karena saya sebagai tukang bau, kita dapat tip. Nah, ternyata juragani bilang gonen, ya sudah, berarti halal buat kita. Tapi kalau enggak, sebenarnya tip tadi, diskon tadi, nah, itu untuk perusahaan. Bonusnya itu sebenarnya bukan untuk kita, karena haknya perusahaan. Kita sudah digaji oleh perusahaan. Baik, meskipun kemudian juga ada rekanan yang nakal.
sengaja karyawannya dikasih iming-iming supaya belinya di situ. Di dalam hadis-hadis Nabi tadi, hadayal ummal ghulul, hadiah bagi para karyawan termasuk korupsi. Jika luar pekerjaan itu ya lain cerita. Sehingga di dalam masalah ini pastikan diizinkan oleh pihak yang mempekerjakan kita. Bahkan diterima uangnya, berikan kepada yang mempekerjakan kita. Jadi boleh diterima, tapi nanti kasihkan ke kantor. Ini saya dapat ini, ya, kantor. Atau kalau mau ditolak silahkan ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.